Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat obatin sawamu. Semoga kalian semuanya sehat selalu ya. Dan bagi yang sakit semoga kalian lekas sembuh. Oke, kali ini obatin sawahmu akan mencoba untuk melakukan pencampuran ya antara fungisida skor ini dengan Gibgrow. Apakah fungisida skor ini bisa dicampur dengan Gibgrow ya? Karena biasanya petani itu menyampurnya ya antara skor ini dengan Gibgrow ini. Apakah ini bisa atau bertentangan atau sebaliknya ya? Oke, untuk video selengkapnya mari kita lihat dulu ya intro berikut ini. Boom! Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya agar jika ada video baru Anda akan dapat notifikasi atau pemberitahuan di handphone Anda. Oke, langsung saja kita coba untuk melakukan pencampurannya ya. Kita lihat dulu dari bahan aktif dari skor ini ya. Skor ini mempunyai bahan aktif difeconazole. Nah, ini difeconazole. Difeconazole sendiri yaitu termasuk dari golongan fungisida yang golongan 3 ini ya. 3 ini biasanya itu golongan triazole ya. Masuk dengan golongan triazole. Golongan triazole sendiri yaitu zat pengatur tumbuh yang menghambat proses tumbuh mempunyai pengaruh biologis lain di samping menghambat perpanjangan batang, yaitu meningkatkan klorofil daun sehingga daun berwarna hijau tua, mendorong pembungaan pada beberapa tanaman tertentu dan menghambat senescence. Oke, skor ini mempunyai bahan aktif difeconazole yaitu menghambat pertumbuhan ya. Pertumbuhan batang. Fungsinya itu ya skor. Dan juga bisa untuk menyerempakkan pembungaan ya. Kalau pada padi umur 60 hari itu biasanya padi sudah memulai masuk yaitu masa primordia atau disebut dengan padi bunting. Itu bisa mempercepat untuk pembungaan ya pada saat padi mulai bunting ya, dan akan keluar bunganya ya. Dan untuk Gibgrow sendiri, hormon ini ada pada setiap masa hidup tumbuhan, digunakan untuk mengatur pekecambahan, pemanjangan batang, pemicu pembungaan, dan perkembangan kepala sari dan perkembangan biji dan juga ya. Jadi Gibgrow ini tidak hanya digunakan pada fase vegetatif saja ya. Jadi begini ya, ini untuk fase vegetatif berguna untuk pertumbuhan embrio, perkecambahan, dan pemanjangan batang tanaman ya. Dan untuk pada fase generatifnya digunakan untuk pembentukan biji dan memunculkan butir tanpa biji ya. Bisa digunakan untuk pada semangka itu, yang semangka tanpa biji bisa disemprot ini Gibgrow. Dan untuk merangsang pembentukan bubuk sari atau polen, merangsang perbentukan bunga ya, ini untuk Gibgrow. Oke.
Jadi Gibgrow ini digunakan untuk itu ya yang saya sebutkan tadi. Apakah skor ini dan Gibgrow ini bisa dicampur ya? Skor ini kan digunakan untuk pada masa generatif ya, menuju masa generatif pada tanaman. Biasanya digunakan pada tanaman padi yang umur 60 hari setelah tanam itu ya. Yang fungsinya kan untuk menyerampakkan bunga dan pembentukan bubuk sari ya. Fungsinya kan itu petani pada saat pengaplikasiannya. Dan Gibgrow ini kan fungsinya sudah saya sebutkan tadi ya. Gibgrow digunakan untuk tadi. Apakah bisa digunakan untuk dicampur ini? Jawabannya bisa ya. Karena Gibgrow ini hadir sepanjang hidup tumbuhan itu ya. Dibutuhkan sepanjang hidup tumbuhan. Jadi Gibgrow ini bisa digunakan dicampur dengan ini karena untuk dicampur pada saat umur 60 hari setelah tanam ya. Inilah. Sampai 60 hari setelah tanam. Jadi ini juga bisa digunakan tadi umur 60 hari setelah tanam. Jadi ini mix ya. Jadi bisa. Yang fungsinya sama tadi untuk fase generatifnya tadi untuk pembentukan bubuk sari atau polen. Ini juga fungsinya sama ya, pas pada masa generatif juga sama, digunakan untuk pemicu pembungaan. Jadi ini make sense, cocok ini ya dicampur. Yang ini pada masa generatif untuk menghambat pertumbuhan batang ya, agar pembentukan bunganya serempak. Yang ini untuk pembentukan bunga sari. Oke, pemicu pembentukan bunga dan perkembangan biji. Jadi ini cocok ya dicampur, boleh dicampur antara skor dan Gibgrow, bisa dicampur ya sahabat obatin. Tapi kalau skor ini digunakan pada saat fase vegetatif tidak bisa ya, karena ini berfungsi untuk menghambat pertumbuhan batang ya. Jadi digunakan pada masa generatif 60 hari setelah tanam. Oke. Jawabannya bisa dicampur ya sahabat obatin samu, antara skor dan Gibgrow. Bisa dicampur. Oke. Oke, itu saja penjelasan dari saya ya mengenai skor dan Gibgrow apakah bisa dicampur. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Dan semoga para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tombol loncengnya, agar saya lebih semangat bikin konten di channel ini.